Selamat datang di channel YouTube Kak Sandy dan ini adalah buku episode ke-10 untuk audiobook buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer karya Jujun S. Surya Sumantri dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution. Buat kalian yang belum dengerin episode sebelumnya, aku saranin buat dengerin dulu karena setiap episodenya berkaitan yang merupakan lanjutan dari halaman-halaman pada buku ini. Buat kalian yang udah dengerin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Agar banyak yang mengikuti dan subscribe channel YouTube ini dan membangun channel YouTube ini semakin besar dan semakin berkembang. Langsung ke bukunya yuk. Di samping bahasa itu, mempunyai beberapa kata yang memberikan arti yang sama, umpamanya pengertian tentang usaha kerjasama yang terkoordinasi dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Disebutkan sebagai administrasi, manajemen, pengelolaan, dan tata laksana. Suku Hunun Hanuno dari Filipina mempunyai 92 buah kata untuk beras, sedangkan bahasa Eskimo mempunyai perbendaharaan kata yang sangat banyak sekali untuk salju. Sifat majemuk dari bahasa ini sering menimbulkan apa yang dinamakan kekacauan semantik, di mana dua orang yang berkomunikasi mempergunakan sebuah kata yang sama namun untuk pengertian yang berbeda atau sebaliknya. Mereka mempergunakan dua kata yang berbeda untuk sebuah pengertian yang sama. Kelemahan ketiga bahasa yang sering bersifat berputar-putar atau sirkular dalam mempergunakan kata-kata, terutama dalam memberikan definisi. Umpamanya kata pengelolaan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, sedangkan organisasi didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama yang merupakan wadah dari kegiatan pengelolaan. Contoh lain yang sering kita temukan adalah perkataan data yang diartikan sebagai bahan yang diolah menjadi informasi, sedangkan informasi diartikan sebagai keterangan yang didapat dari data. Tak dapat dihindarkan lagi bahwa dalam memberikan definisi, maka sebuah kata tergantung pada kata-kata yang lain. Hal ini sebenarnya tak ada salahnya selama kata-kata yang digunakan itu sudah mempunyai pengertian yang jelas dan bukan bersifat berputar-putar seperti tampak pada contoh kita di atas. Dalam bidang ilmu-ilmu sosial, masalah definisi ini makin tambah rumit sebab seperti apa yang dikatakan Max Weber, ahli-ahli ilmu sosial cenderung untuk selalu membuat definisi baru mengenai suatu proyek penelaahan ilmu-ilmu sosial sebab mereka menganggap definisi yang dibikin oleh orang lain sebagai sikat gigi bekas. Kelemahan yang lain dari bahasa adalah konotasi yang bersifat emosional seperti telah kita bicarakan pada bagian terdahulu. Masalah bahasa ini menjadi bahan pemikiran yang sungguh-sungguh dari para ahli filsafat modern. Kekacauan dalam filsafat menurut Wittgenstein disebabkan karena kebanyakan dari pernyataan dan pernyataan ahli filsafat timbul dari kegagalan mereka untuk menguasai logika bahasa. Pengkajian filsafat termasuk pengkajian hakikat ilmu pada dasarnya merupakan analisis logiko-linguistik bagi aliran filsafat tertentu seperti filsafat analitik. Maka bahasa bukan saja merupakan alat bagi berfilsafat dan berpikir, namun juga merupakan bagian dasar dan dalam hal tertentu merupakan hasil akhir dari filsafat. Ahli filsafat seperti Henry Bergson pada tahun 1859 sampai 1941 membedakan antara pengetahuan yang bersifat absolut yang didapat tanpa melalui bahasa dan pengetahuan yang bersifat relatif yang didapat lewat perantaraan bahasa. Pengetahuan yang hakiki bukan didapat lewat penalaran melainkan lewat intuisi. Tanpa diketahui kita sudah sampai di sana, sedangkan kebenaran yang membukakan pintunya entah dari mana datangnya, dan bahasa menurut Whitehead berhenti di belakang intuisi. Mungkin ada baiknya kita menutup pembahasan kita mengenai bahasa ini dengan mendengarkan nyanyian Rita Sugiarto diiringi orkes melalui soneta dengan danduknya yang instinktif merangsang proses fisiologi kita, debar jantung dan hentak kaki, melodinya yang menyentuh emosi kita, dan syairnya yang bersifat dan berfilsafat tentang bahasa. Digeleng-gelengkan kepala itu pertanda tak mau dan tak suka, diangguk-anggukkan kepala itu pertanda ia mau dan suka setuju. Itu semua isyarat dalam bahasa, tanpa bicara orang mengerti maksudnya. Orang bisa bicara walau tidak memakai bahasa. Untuk menyatakan cinta cukuplah dengan pandangan mata.
17. Matematika. Sebuah pasangan muda yang sedang berbulan madu karena soal yang sepele bertengkar dan tidak mau berbicara satu dengan yang lain. Setiap kali dilakukan usaha untuk berdamai, maka usaha ini kandas disebabkan komunikasi yang selalu menjurus kepada emosi yang sedang peka. Maklum, telah tersinggung pernya. Dia diam-diam kedua orang muda datang kepada orang tua, satu-satunya tamu yang lain di hotel tempat mereka berbulan madu dan mengadukan halnya. Orang tua itu yang kebetulan adalah dosen filsafat ilmu membuka buku indeks diktatnya yang dikarang dan berfatwa, bicaralah dengan bahasa matematika. Syahdan ketika malam pun tiba dan sang rembulan menampakkan Rona, suami muda itu mulai membuka ofensif bulan purnama dengan mata yang menatap tajam-tajam mata hitam istrinya. Mata itu mengatakan segalanya. Dia mengacungkan telunjuknya yang membentuk angka 1. Sang istri diam sejenak, terperangah dan terpana. Perlahan-lahan menjawab dengan mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Kini sang suami melihat angka 1-nya dijawab dengan 2, terbungkam 1000 bahasa. Mukanya mulai tampak memerah, matanya makin bertambah nyalang, kelihatannya dia ragu-ragu. Namun perlahan-lahan dia angkatnya tangan kanannya membentuk angka 3 dengan telunjuk, jari tengah dan jari manisnya. Sang istri berteriak lari dan menyusup di pelukannya. Kasih sayang telah kembali ke sarangnya. Keesokan harinya sang istri datang pada orang tua yang bijak itu untuk mengucapkan terima kasih. Biasanya begitu dia mulai bicara, sekiranya kami ingin berdamai, maka kata-kata pertama selalu diartikan salah yang menyebabkan kami kembali bertengkar. Kemarin dia tidak berkata apa-apa, sekedar menatap saya tajam-tajam dan berkata, "Di kaulah satu-satunya yang kucinta." Hati saya tersentuh dan terenyuh, naluri kewanitaan saya luluh, jawab saya. "Kau pun satu-satunya yang kucinta. Kita berdua adalah sepasang gunting yang kalau sebelah tidak ada artinya." Mendengar jawaban saya itu, dia menjadi binal. Muka saya memerah mendengarnya. Marilah kita bikin belahan ketiga. Sore harinya, sang suami datang membusungkan dada dan berseri-seri menjabat tangan profesor itu dan berkata, "Matematika memang bahasa yang eksak, cermat, dan terbebas dari emosi. Sejak hari ini saya akan secara sungguh-sungguh mempelajari filsafat matematika." Dia pun lalu menceritakan halnya bagaimana perselisihan dengan istrinya diselesaikan dengan sempurna berkat kemujaraban matematika. Karena dia tidak mau mengerti saya, karena setiap kata-kata saya selalu disalahartikan olehnya, maka langsung saja saya beli ultimatum 1. "Lalu bagaimana jawabnya?" tanya profesor itu. "Dia memang perempuan keras kepala. Dia tidak takut atau pura-pura tidak takut terhadap ultimatum saya, malahan menantang 2. "Hah?" desis profesor itu sambil membuka kacamatanya. "Ya, 2. Dia menantang dengan 2, artinya melakukan kontraofensif terhadap ultimatum saya. Saya jadi serba salah, saya menjadi serba ragu. Bagaimana kalau ultimatum-ultimatuman itu berakhir dengan tragis? Tetapi kelakian saya tersinggung dengan tingkahnya itu, serta mungkin saja dia punya pun pura-pura berani dalam hatinya, siapa tahu. Benar juga, ketika ultimatum saya habis, bersama kesabaran dan harapan saya 3, dia pun menyerah dan memeluk saya. Eureka, semoga Tuhan memberkati matematika." Matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artificial, yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Yang paling sukar untuk menjelaskan kepada orang yang baru belajar matematika, keluh Alfred Knott Whitehead, ialah bahwa X itu sama sekali tidak berarti. Bahwa bahasa verbal seperti telah kita lihat sebelumnya mempunyai beberapa kekurangan yang sangat mengganggu. Suami istri yang sedang berbulan madu itu mengalami sendiri betapa sengsara jadinya disebabkan komunikasi yang buntu. Perkataan setan umpamanya bisa kedengaran sangat sip bila ditafsirkan secara asik. Namun bagaimana kalau suasana sedang out? Dunia lantas terbalik. Tidak bisa toh kita mengadukan seseorang karena menyebut kita babi. Bagaimana kalau perkataan itu diucapkan dengan penuh puisi? "Babiku, my babi, moncir." Sayang, untuk mengatakan kekurangan yang terdapat pada bahasa, maka kita berpaling kepada matematika. Dalam hal ini dapat kita katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Lambang-lambang dari matematika dibikin secara artificial dan individual yang merupakan perjanjian yang berlaku khusus.
Untuk masalah yang sedang kita kaji, sebuah objek yang sedang kita telaah dapat kita lambangkan dengan apa saja sesuai dengan perjanjian kita. Umpamanya bila kita sedang mempelajari kecepatan jalan kaki seorang anak, maka objek kecepatan jalan kaki seorang anak tersebut dapat kita lambangkan dengan X. Dalam hal ini maka X hanya mempunyai satu arti, yakni kecepatan jalan kaki seorang anak. Lambang matematika yang berupa X ini kiranya mempunyai arti yang jelas, yakni kecepatan jalan kaki seorang anak. Di samping itu lambang E tidak bersifat majemuk sebab hanya X hanya melambangkan kecepatan jalan kaki seorang anak dan tidak mempunyai pengertian yang lain. Demikian juga jika kita menghubungkan kecepatan jalan kaki seorang anak dengan objek lain, umpamanya jarak yang ditempuh seorang anak yang kita lambangkan dengan Y, maka kita dapat melambangkan hubungan tersebut dengan Z sama dengan Y per X, di mana Z melambangkan waktu berjalan kaki seorang anak. Pernyataan Z sama dengan Y per X kiranya jelas tidak mempunyai konotasi emosional dan hanya mengemukakan informasi mengenai hubungan X, Y, dan Z. Secara ini maka pernyataan matematik mempunyai sifat yang jelas, spesifik, dan informatif dengan tidak menimbulkan konotasi yang bersifat emosional. Bahkan juga sebuah sajak di bawah ini: selamat jalan C, selamat jalan V, selamat jalan X, selamat jalan Y, selamat jalan bandit. Sifat kuantitatif dari matematika. Matematika mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan bahasa verbal. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Dengan bahasa verbal, bila kita membandingkan dua objek yang berlainan, umpamanya gajah dan semut, maka kita hanya bisa mengatakan gajah lebih besar dari semut. Kalau kita ingin menelusur lebih lanjut berapa besar gajah dibandingkan dengan semut, maka kita mengambil kesukaran dalam mengemukakan hubungan itu. Kemudian, jika sekiranya kita ingin mengetahui secara eksak berapa besar gajah bila dibandingkan dengan semut, maka dengan bahasa verbal kita tidak dapat mengatakan apa-apa. Bahasa verbal hanya mampu mengemukakan pernyataan yang bersifat kualitatif. Demikian juga maka penjelasan dan ramalan yang diberikan oleh ilmu dalam bahasa verbal semuanya bersifat kualitatif. Kita bisa mengetahui bahwa logam kalau dipanaskan akan memanjang, namun pengertian kita hanya sampai di situ. Kita tidak bisa mengatakan dengan tepat berapa besar pertambahan panjangnya. Hal ini menyebabkan penjelasan dan ramalan yang diberikan oleh bahasa verbal tidak bersifat eksak, menyebabkan daya prediktif dan kontrol ilmu kurang cermat dan tepat. Untuk mengatasi masalah ini, matematika mengembangkan konsep pengukuran. Lewat pengukuran, maka kita dapat mengetahui dengan tepat berapa panjang batang logam dan berapa pertambahan panjangnya kalau logam itu dipanaskan. Dengan mengetahui hal ini, maka pernyataan ilmiah yang berupa pernyataan kualitatif seperti batang logam kalau dipanaskan akan memanjang dapat diganti dengan pernyataan matematik yang lebih eksak. Umpamanya PT sama dengan P20 dalam kurung 1 plus delta T, di mana PT merupakan panjang logam pada temperatur T, P20 merupakan panjang logam tersebut pada temperatur 0, dan delta merupakan koefisiensi pemuai logam tersebut. Sifat kuantitatif dari matematika ini meningkatkan daya prediktif dan kontrol dari ilmu. Ilmu memberikan jawaban yang lebih bersifat eksak yang memungkinkan pemecahan masalah secara lebih tepat dan cermat. Matematika memungkinkan ilmu mengalami perkembangan dari tahap kualitatif ke kuantitatif. Perkembangan ini merupakan suatu hal yang imperatif bila kita menghendaki daya prediksi dan kontrol yang lebih, di mana lambda membentuk sebuah garis lurus, sedangkan berdasarkan premis kedua yang mengatakan bahwa jumlah sudut dalam sebuah garis lurus adalah 180 derajat, maka lambda yang merupakan jumlah sudut-sudut dalam sebuah segitiga adalah juga 180 derajat. Dengan demikian, maka secara deduktif dapat dibuktikan bahwa jumlah sudut-sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Jadi, dengan contoh seperti di atas, secara deduktif, matematika menemukan pengetahuan baru berdasarkan premis-premis yang tertentu. Pengetahuan yang ditemukan ini sebenarnya hanyalah merupakan konsekuensi dari pernyataan-pernyataan ilmiah yang telah kita temukan sebelumnya.
Meskipun tak pernah ada kejutan dalam logika, namun pengetahuan yang didapatkan secara deduktif ini sungguh sangat berguna dan memberikan kejutan yang sangat menyenangkan. Dari beberapa premis yang telah kita ketahui kebenarannya, dapat ditemukan pengetahuan-pengetahuan lainnya yang memperkaya perbendaharaan ilmiah kita. Perkembangan matematika. Ditinjau dari perkembangannya, maka ilmu dapat dibagi dalam 3 tahap, yakni tahap sistematika, komparatif, dan kuantitatif. Pada tahap sistematika, maka ilmu mulai menggolong-golongkan objek empiris ke dalam kategori-kategori tertentu. Penggolongan ini memungkinkan kita untuk menemukan ciri-ciri yang bersifat umum dari anggota-anggota yang menjadi kelompok tertentu. Ciri-ciri yang bersifat umum ini merupakan pengetahuan bagi manusia dalam mengenali dunia fisik. Dalam tahap yang kedua, kita mulai melakukan yang satu dengan kategori yang lain, dan seterusnya. Kita mulai mencari hubungan yang didasarkan kepada perbandingan antara di berbagai objek yang kita kaji. Tahap selanjutnya adalah tahap kuantitatif, di mana kita mencari hubungan sebab akibat tidak lagi berdasarkan perbandingan, melainkan berdasarkan pengukuran yang eksak dari objek yang sedang kita selidiki. Bahasa verbal berfungsi dengan baik dalam kedua tahap yang pertama, namun dalam tahap yang ketiga maka pengetahuan membutuhkan matematika. Lambang-lambang matematika bukan saja jelas namun juga eksak dengan mengandung informasi tentang objek tertentu dalam dimensi-dimensi pengukuran tepat dan cermat dalam ilmu. Beberapa disiplin keilmuan, terutama ilmu-ilmu sosial, agak mengalami kesukaran dalam perkembangan yang bersumber pada problema teknis dan dalam pengukuran. Kesukaran ini secara bertahap telah mulai dapat diatasi. Dan akhir-akhir ini kita melihat perkembangan yang menggembirakan di mana ilmu-ilmu sosial telah mulai memasuki tahap yang bersifat kuantitatif. Pada dasarnya, matematika diperlukan oleh semua disiplin keilmuan untuk meningkatkan daya prediksi dan kontrol dari ilmu tersebut. Matematika sama dengan sarana berpikir deduktif. Kita semua sekiranya telah mengenal bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Pengetahuan ini mungkin saja kita dapat dengan jalan mengukur sudut-sudut dalam sebuah segitiga dan kemudian menjumlahkannya. Di pihak lain, pengetahuan ini bisa didapatkan secara deduktif dan mempergunakan matematika. Seperti diketahui, berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. Untuk menghitung jumlah sudut dalam segitiga tersebut, kita mendasarkan kepada premis bahwa kalau terdapat 2 garis sejajar, maka sudut-sudut yang dibentuk kedua garis sejajar tersebut dengan garis segitiga adalah sama. Premis yang kedua adalah bahwa jumlah sudut yang dibentuk oleh sebuah garis lurus adalah 180 derajat. Kedua premis itu kemudian kita terapkan dalam berpikir deduktif untuk menghitung jumlah sudut-sudut dalam sebuah segitiga. Dalam hal ini kita melihat bahwa dalam segitiga ABC, kalau kita tarik garis B melalui titik A yang sejajar dengan BC, maka pada titik A dapat didapatkan 3 sudut, yakni sudut 1, sudut 2, dan sudut 3 yang ketiga-tiganya membentuk garis lurus. Mempergunakan premis yang pertama, maka kita bisa mengambil kesimpulan sudut 3. Demikian juga dengan premis yang pertama dapat disimpulkan, sedangkan jumlah sudut-sudut dalam segitiga ABC adalah lambda, di mana karena di samping sebagai bahasa, maka matematika juga berfungsi sebagai alat berpikir. Di samping sebagai bahasa, maka matematika juga berfungsi sebagai alat berpikir. Ilmu merupakan pengetahuan yang mendasarkan kepada analisis dalam menarik kesimpulan menurut suatu pola berpikir tertentu. Matematika menurut Wittgenstein tak lain adalah metode berpikir logis. Berdasarkan perkembangannya, maka masalah yang dihadapi logika makin lama makin rumit dan membutuhkan struktur analisis yang lebih sempurna. Dalam perspektif inilah, maka logika yang berkembang menjadi matematika seperti disimpulkan oleh Bertrand Russell. Matematika adalah masa kedewasaan logika, sedangkan logika adalah masa kecil matematika. Matematika pada garis besarnya merupakan pengetahuan yang disusun secara konsisten berdasarkan logika deduktif. Bertrand Russell dan
Whitehead dalam karyanya yang monumental yang berjudul Principia Mathematica mencoba membuktikan bahwa dalil-dalil matematika pada dasarnya adalah pernyataan logika, meskipun tidak seluruhnya berhasil. Pierre de Fermat pada tahun 1601 sampai 1665 mewariskan teorema yang terakhir yang merupakan teka-teki atau enigma yang menantang pemikir-pemikir matematika yang paling ulung dan tak kunjung terpecahkan. Dia menyatakan bahwa xn plus yn sama dengan zn, dengan x, y, z, dan n adalah bilangan bulat positif yang tidak mempunyai jawaban bila n sama dengan 2 atau dengan perkataan lain hanya bilangan 1 dan 2 yang memenuhi persyaratan ini seperti 3 pangkat 1 tambah 4 pangkat 1 sama dengan 7 pangkat 1 penjumlahan biasa dan 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Fermat sendiri mengaku bahwa dia dapat membuktikan rumus ini, namun disebabkan tempat yang terbatas atau sik, maka sayang sekali bukti itu tak dapat disampaikannya. Sayang sekali memang mengapa Fermat tidak menyertakan pembuktian rumus tersebut yang sampai sekarang tetap merupakan tantangan bagi logika deduktif meskipun secara mudah dapat didemonstrasikan sebenarnya. Memang tidak semua ahli filsafat setuju dengan pernyataan bahwa matematika adalah pengetahuan yang bersifat deduktif. Immanuel Kant pada tahun 1724-1804 umpamanya berpendapat bahwa matematika merupakan pengetahuan sintetik a priori, di mana eksistensi matematika bergantung pada dunia pengalaman kita. Namun pada dasarnya dewasa ini orang berpendapat bahwa matematika merupakan pengetahuan yang bersifat rasional yang kebenarannya tidak tergantung kepada pembuktian secara empiris. Perhitungan matematika bukanlah suatu eksperimen. Kata Wittgenstein, sebuah pernyataan matematika tidaklah mengekspresikan produk pikiran atau tentang objek yang faktual. Selanjutnya, Wittgenstein membuktikan bahwa 2 kali 2 sama dengan 4 merupakan suatu proses deduktif dengan penalaran. Memang menurut akal sehat sehari-hari, kebenaran matematika tidak ditentukan oleh pembuktian secara empiris, melainkan kepada proses penalaran deduktif. Jika seseorang memasukkan bebek 2 ekor pada pagi hari, kemudian dia memasukkan bebek 2 ekor lagi pada siang hari, maka malam dia akan mengharapkan jumlah bebek semuanya menjadi 4. Sekiranya pada malam hari dia melakukan verifikasi dan jumlahnya hanya 3 ekor, segera dia menyimpulkan ada sesuatu yang salah secara empiris dibandingkan dengan penalaran rasionalnya, sebab apapun yang terjadi jumlahnya harus 4 ekor. Kecuali tentu saja bebeknya ada yang lari lewat kolong rumah, ada yang mencuri yang datang selagi dia tidur, atau ada bebek yang ngumpet belum ketemu. Demikian juga jika bebek-bebek itu beberapa bulan kemudian ketemu. Demikian juga jika kemudian bukan lagi 4 melainkan 5, maka masalah itu bukan lagi termasuk matematika, melainkan ilmu berternak bebek dan sebangsanya. Di samping sarana berpikir deduktif yang merupakan aspek estetik, matematika juga merupakan kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Semua masalah kehidupan yang membutuhkan pemecahan secara cermat dan teliti mau tidak mau harus berpaling kepada matematika, dari pembelajaran bintang-bintang di langit sampai mengukur panjang papan untuk membuat rumah orang memerlukan pengukuran dan penghitungan matematik. Dalam perkembangannya, maka kedua aspek estetik dan praktis dari matematika ini silih berganti mendapatkan perhatian, terutama bila dikaitkan dengan kegiatan pendidikan. Griffiths dan Hausen pada tahun 1974 membagi sejarah perkembangan matematika menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama dimulai dengan matematika yang berkembang pada peradaban Mesir kuno dan daerah sekitarnya seperti Babilonia dan Mesopotamia. Waktu itu matematika telah dipergunakan dalam perdagangan, pertanian, bangunan, dan usaha mengontrol alam seperti banjir. Para pendeta Mesir kuno mempunyai keahlian dalam bidang matematika yang sangat dihargai dalam masyarakat, yang mengaitkan aspek praktis dari matematika dengan aspek mistik dari keagamaan. Di samping kegunaan praktis ini, maka aspek estetik juga diperkembangkan, di mana matematika merupakan kegiatan intelektual dalam kegiatan berpikir yang penuh kreatif. Walaupun demikian, dalam kebudayaan Mesir kuno ini, maka aspek praktis dari matematika inilah yang merupakan tujuan utama. Hal yang sama juga berlangsung dalam peradaban di Mesopotamia dan Babilonia yang turut mengembangkan kegunaan praktis dari matematika.
matematika mendapatkan momentum baru dalam peradaban Yunani yang sangat memperhatikan aspek estetik dari matematika. Dapat dikatakan bahwa peradaban Yunani inilah yang meletakkan dasar matematika sebagai cara berpikir rasional dengan menetapkan berbagai langkah dan definisi baru. Euclid pada tahun 300 sebelum Masehi mengumpulkan semua pengetahuan ilmu ukur dalam bukunya Elements dengan penyajian secara sistematis dari berbagai postulat, definisi, dan teorema. Kaum cendekiawan Yunani, terutama mereka yang kaya, mempunyai budak belian yang mengerjakan pekerjaan kasar termasuk hal-hal yang praktis seperti melakukan pengukuran. Dengan demikian, maka kaum cendekiawan ini dapat memutuskan perhatian kepada aspek estetik dari matematika yang merupakan simbol status dari golongan atas waktu itu. Orang Yunani sangat memperhatikan ilmu ukur sebagaimana tercermin dalam bukunya Euclid tersebut di atas. Bapak perkembangan matematika selanjutnya terjadi di timur, di mana pada sekitar tahun 1000 bangsa Arab, India, dan Cina mengembangkan ilmu hitung dan aljabar. Mereka mendapatkan angka dan cara penggunaan desimal serta mengembangkan kegunaan praktis dari ilmu hitung dan aljabar tersebut. Waktu perdagangan antara timur dan barat berkembang pada abad pertengahan, maka ilmu hitung dan aljabar ini telah dipergunakan dalam transaksi pertukaran. Gagasan-gagasan orang Yunani dan penemuan ilmu hitung dan aljabar itu dikaji kembali dalam zaman Renaissance yang meletakkan dasar bagi kemajuan matematika modern selanjutnya. Ditemukanlah di antaranya kalkulus diferensial yang memungkinkan kemajuan ilmu yang cepat di abad ke-17 dan revolusi industri pada abad ke-18. Bagi dunia keilmuan, matematika berperan sebagai bahasa simbolik yang memungkinkan terwujudnya komunikasi yang cermat dan tepat. Matematika dalam hubungannya dengan komunikasi ilmiah mempunyai peranan ganda, kata Fehr, yakni sebagai ratu dan sekaligus pelayanan ilmu. Di satu pihak, sebagai ratu matematika merupakan bentuk tertinggi dari logika, sedangkan di lain pihak, sebagai pelayan matematika memberikan bukan saja sistem pengorganisasian ilmu yang bersifat logis, namun juga pernyataan-pernyataan dalam bentuk model matematik. Matematika bukan saja menyampaikan informasi secara jelas dan tepat, namun juga singkat. Suatu rumus yang kita tulis dengan bahasa verbal memerlukan kalimat yang sangat banyak sekali, di mana makin banyak kata-kata yang dipergunakan, maka makin besar pula peluang untuk terjadinya salah informasi dan salah interpretasi. Maka dalam bahasa matematik cukup ditulis dengan model yang sederhana sekali. Matematika sebagai bahasa mempunyai ciri, sebagaimana dikatakan Maurice Klein, bersifat ekonomis dengan kata-kata. Sebagaimana sarana ilmiah, maka matematika itu sendiri tidak mengandung kebenaran tentang sesuatu yang bersifat faktual mengenai dunia empiris. Matematika merupakan alat yang memungkinkan dikemukakannya serta dikomunikasikannya kebenaran ilmiah lewat berbagai disiplin keilmuan. Kriteria kebenaran dari matematika adalah konsistensi dari berbagai postulat, definisi, dan berbagai aturan permainan lainnya. Untuk itu, maka matematika sendiri tidak bersifat tunggal seperti juga logika, melainkan bersifat jamak. Dengan mengubah salah satu postulat umpamanya, maka dapat dikembangkan sistem matematika yang baru sekali bila dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Semula memang dianggap bahwa hanya terdapat satu sistem matematika di mana perubahan dari postulat-postulatnya akan mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Namun hal ini ternyata tidak benar sebagaimana terjadi dengan ilmu ukur Euclid. Perubahan salah satu postulat Euclid tersebut yang semula berbunyi dari satu titik di luar sebuah garis hanya dapat ditarik satu garis sejajar dengan garis tersebut menjadi dari satu titik di luar sebuah garis dapat ditarik garis-garis sejajar dengan garis tersebut yang jumlahnya tak terhingga. Ternyata tidak menimbulkan inkonsistensi, malahan menimbulkan sistem matematika baru yang sama sekali berbeda dengan ilmu ukur Euclid. Sistem matematika yang baru ini dikenal sebagai ilmu ukur non-Euclid yang sudah dikemukakan oleh Gauss pada tahun 1777 sampai 1855 pada tahun 1979 dan dikembangkan oleh Lobachevsky pada tahun 1793 sampai 1856. Bolyai,
pada tahun 1802 sampai 1860 dan Riemann pada tahun 1826 sampai 1866. Ilmu ukur non-Euclid ini mulanya hanya merupakan sesuatu yang bersifat akademis dan baru menemukan kegunaannya waktu Einstein menyusun teori relativitas. Einstein, berapa jarak neraka ke surga? 0,5 inci. Cuma menurut sistem Lobachevsky, jarak adalah garis lengkung kurva bibirnya. Adanya dua sistem ilmu ukur yang keduanya bersifat konsisten ini bukan berarti bahwa sistem ilmu ukur Euclid dan ilmu ukur non-Euclid ini bersifat benar atau salah, sebab hal ini harus dilihat dalam ruang lingkupnya masing-masing. Matematika bukanlah merupakan pengetahuan baru. Kalau objek yang ditelaah itu mempunyai ciri-ciri yang cocok dengan postulat Euclid, umpamanya dalam bidang mekanika klasik Newton, maka jelas bahwa ilmu ukur non-Euclid ini tidak dapat dipakai. Terima kasih banyak untuk yang udah dengerin video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini. Dan nantikan juga untuk episode selanjutnya agar menyelesaikan buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer karya Jujun S. Surya Sumantri. Terima kasih. Yuk membaca buku.